Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video ini kita akan membahas dampak e-commerce terhadap sistem ekonomi di Indonesia. Apa saja yang terjadi di dalam dunia ekonomi dengan hadirnya e-commerce? Kami menanti masukan kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Hampir semua orang zaman sekarang sangat akrab dengan transaksi jual beli secara online. Rasanya sangat sedikit saja yang belum tersentuh e-commerce yang memang menawarkan berbagai kemudahan. Kita hanya tinggal membuka ponsel, memilih produk, mentransfer sumber uang, dan menunggu barang yang datang. Apa sih dampak ditimbulkan e-commerce terhadap sistem ekonomi secara luas? Mari kita bahas. Pertama, membantu pertumbuhan ekonomi nasional. E-commerce telah berdampak pada ekonomi nasional karena cepatnya ia tumbuh. Bank Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2022, transaksi e-commerce di Indonesia telah mencapai 467 triliun dengan lebih dari 3 juta transaksi. Jumlah ini diprediksi akan meningkat sampai 104 miliar pada 2025 dengan level pertumbuhan 18%. Masa pandemi yang cukup lama mendorong pertumbuhan e-commerce lebih cepat lagi. Rata-rata orang tidak bisa keluar rumah, apalagi saat PPKM, sehingga transaksi e-commerce pun meningkat tajam. Karena itulah, sepanjang 2 tahun pandemi, terdapat kenaikan sebesar 33,2% dari transaksi di 2020 sebesar 253 triliun. Oke, lanjut ke saya. E-commerce juga menghemat biaya perusahaan operasional bisnis. Perilaku masyarakat yang mulai mengandungi belanja online ini juga membawa keuntungan bagi pelaku bisnis. Sebab mereka bisa menjual produk atau jasa secara online tanpa harus menjadikan toko sebagai tempat usaha. Artinya, ada kos yang bisa dikurangi dalam hal menyewa ruko, lapak, dan juga sejenisnya. Perniagaan ini juga bisa dilakukan tak hanya oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi juga para pelaku UMKM atau industri rumahan. Terdapat begitu banyak industri rumahan yang terbantu dengan sistem e-commerce, seperti pedagang kue dan kerajinan tangan atau aksesoris. Ketiga, membuka lahan pekerjaan baru. Tak hanya soal meningkatkan jumlah transaksi, e-commerce juga tercatat membantu pertumbuhan ekonomi dari sektor terbukanya lahan pekerjaan baru, perusahaan ekspedisi atau logistik pengiriman barang termasuk jenis yang tumbuh begitu cepat. Seiring dengan maraknya e-commerce sampai dengan tahun 2022, selain itu, juga terdapat lanjaan baru di bidang pengepakan, barang dan sales person untuk jenis transaksi live commerce. Para pelaku bisnis harus siap mempekerjakan banyak pegawai untuk menyortir, mengapa sampai mengirimkan barang ke perusahaan. Para pelaku bisnis semakin dituntut untuk melakukan inovasi terus-menerus untuk bisa bersaing. Apa yang membedakan produk mereka dari barang lain untuk membuatnya berkualitas, sekaligus memelihara hubungan atau engagement dengan konsumen yang akan membuat orang kembali dan kembali lagi untuk membeli. Dilanjutkan oleh saya. Yang kelima, menurunkan harga jual kepada pembeli. Alur ekonomi secara umum dimulai ketika produsen memproduksi barang, menyalurkan lewat jalur distribusi dan diterima oleh konsumen. Sistem e-commerce memotong jalur distribusi karena produk bisa langsung dikirimkan oleh produsen kepada konsumen. Sama seperti pengalaman di sektor lahan usaha atau lapak. Nah, selain dampak-dampak positif di atas, supaya lebih seimbang, sekarang kita bahas yuk, apa saja dampak negatif dari e-commerce terhadap sistem ekonomi secara luas. Yang pertama, membunuh pelan-pelan usaha konvensional. Menurut survei yang dilakukan, Niels Indonesia, pandemi yang merupakan berkah bagi para pelaku e-commerce justru menimbulkan dampak sebaliknya bagi banyak mal di Indonesia. Meskipun begitu, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Snapchat, penyedia data konsumen, masih ada 39 konsumen Indonesia yang memilih berbelanja di toko konvensional. Yang kedua aliran barang murah dari luar negeri yang memastikan produksi dalam negeri. Salah satu daya tarik yang ditawarkan oleh e-commerce adalah harga barang murah. Barang-barang murah
merupakan produk impor dari negara lain. Ketiga, mendorong perilaku konsumtif. Tentunya dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan e-commerce, semakin banyak orang yang tergiur untuk selalu berbelanja. Masyarakat kemudian terdorong untuk menjadi masyarakat konsumtif. Jika tak disikapi dengan bijak, perilaku konsumtif bisa menjerumuskan hidup seseorang. Kita sudah sering mendengar banyak kabar bagaimana orang terjebak jasa peminjaman uang secara online atau pinjol demi untuk memuaskan hasrat belanja. Jika kamu termasuk orang yang mudah tergiur untuk belanja, mungkin sudah saatnya untukmu menyusun skala prioritas dan mendisiplinkan diri untuk harga membeli barang-barang yang penting. Menurut kalian, bagaimana kita bisa memaksimalkan manfaatnya tanpa mengabaikan tantangannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.